Shalom, damai di hati. puji Tuhan, pagi ini merupakan minggu kedua yang adalah bagian dari Advent, persiapan kita untuk menyambut Sang Juru Selamat yang telah dekat untuk lahir bagi kita sekalian. Sidang jemaat yang sama dikasihi dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, untuk memulaikan ibadah persekutuan saat ini, saya undang jemaat Tuhan bangkit berdiri. Kita dengarkan firman Tuhan yang berkata, betapa indahnya kelihatan dari puncak bukit-bukit kedatangan pembawa berita yang menggambarkan berita damai dan memberitakan kabar baik, yang mengabarkan berita selamat dan berkata kepada Sion, Allahmu itu Raja. Kita agungkan nama Tuhan dalam Mazmur pujian yang berkata, ku masuki gerbangnya dan apa yang berikutnya. Halamannya dengan pujian, kataku hari ini harinya Tuhan, ku bersuka sebabnya Dia giranganku, Dia giranganku, ku bersuka sebab Dia giranganku. Dia giranganku, Dia giranganku, ku bersuka sebab Dia giranganku. Kali lagi suki gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian, kataku hari ini harinya Tuhan, ku bersuka sebab Dia giranganku. Dia giranganku, Dia giranganku, ku bersuka sebab Dia giranganku. Dia giranganku, Dia giranganku, ku bersuka sebab Dia giranganku. Panggilan beribadah. Hai umat-umat Tuhan, datanglah dan beribadahlah kepada Tuhan, sebab hanya Baginya lah kita menyembah dan memuji namanya, dari sekarang sampai selama-lamanya. Jemaat, Inilah kami Tuhan, umat-umat-Mu yang datang dan beribadah kepadamu, serta menyembah dan memuji namamu, dari sekarang sampai selama-lamanya. itulah jawaban umat-umat-Mu yang datang beribadah kepadamu, serta menyembah dan memuji namamu, dari sekarang sampai selama-lamanya. Tahbisan dan salam. Ibadah Minggu Advent kedua ditabiskan dalam nama Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Salam, hai engkau yang dikaruniai, Tuhan menyertai engkau.
Jemaat, dengarlah nats pembimbing yang mendasari persekutuan kita saat ini dalam kitab Wahyu pasal 3 ayat yang ke-10 yang berkata, "Karena engkau menuruti firman-Ku untuk tekun menantikan Aku, maka Aku pun akan melindungi engkau dari hari pencobaan yang akan datang atas seluruh dunia untuk mencobai mereka yang diam di bumi." Kembali kita puji Tuhan dengan melakukan Mazmur pujian nomor 74, Datang ke Hadirat Tuhan. Umat Tuhan, dengarkanlah hukum Allah dalam Markus 12 ayat 29 sampai ayat yang ke-31. Jawab Yesus, "Hukum yang terutama ialah, dengarlah hai orang Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu dan dengan segenap kekuatanmu. Dan hukum yang kedua ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Tidak ada hukum lain yang lebih utama daripada kedua hukum ini. Perbuatlah demikian perintah Tuhan ini, niscaya kamu akan hidup." Kembali kita agungkan Tuhan dengan melakukan Mazmur pujian nomor 31, "Ku kasihi kau dengan kasih Tuhan." Kasih kau dengan kasih Tuhan, ku kasih kau dengan kasih Tuhan. Ku lihat di wajahmu kemuliaan Raja, ku kasih kau dengan kasih Tuhan.
Bapak, Ibu, Saudara-saudara, marilah dengan kerendahan hati saat ini kita mengaku dosa dan memohon pengampunan dari Tuhan dengan membaca Mazmur 32 ayat 1, 2, dan 5. Mazmur 32 ayat 1, 2, dan 5. Kita akan baca secara bersama-sama sebagai doa pengakuan dosa kita. Mazmur 32 ayat 1, 2, dan 5. Kita mulai. Berbahagialah orang yang diampuni pelanggarannya, yang dosanya ditutupi. Berbahagialah manusia yang kesalahannya tidak diperhitungkan Tuhan, dan yang tidak berjiwa penipu. Dosaku kuberitakan kepadamu, dan kesalahanku tidaklah kusembunyikan. Aku berkata, aku akan mengaku kepadamu Tuhan pelanggaran-pelanggaranku, dan Engkau mengampuni kesalahan karena dosaku. Kita kembali memuji Tuhan dengan melakukan Mazmur pujian 87, kepadamu ku berdoa.
Tuhan itu pengasih dan penyayang, panjang sabar dan besar kasih setianya. Siapakah Allah seperti Engkau yang mengampuni dosa dan yang memaafkan pelanggaran dari sisa-sisa miliknya sendiri, yang tidak bertahan dalam murkanya untuk seterusnya, melainkan berkenan kepada kasih setia. Kita sambut dengan melakukan Mazmur Pujian 77, betapa baiknya Engkau Tuhan. Kasih-Mu Yesus, jiwaku diselamatkan. Hosana ku memuji Tuhan, Hosana ku tinggikan Yesus. Hosana, 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 Hosana. Hosana ku memuji Tuhan, Hosana ku tinggikan Yesus. Hosana, Hosana, Hosana. Jemaat silakan. Mazmur pujian kita akan membaca secara berbalas-balasan. Mazmur 145 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-7. Mazmur 145 ayat 1 sampai ayat yang ke-7. Ayat yang ganjil akan dibacakan oleh pemimpin dan ayat yang genap dibacakan oleh jemaat sekalian. Mazmur 145 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-7. Aku hendak mengagungkan Engkau ya Allahku, ya Raja, dan aku hendak memuliakan nama-Mu untuk seterusnya dan selamanya. Setiap hari hendak memuji Engkau dan hendak memuliakan nama-Mu untuk seterusnya dan selamanya. Besarlah Tuhan dan sangat terpuji, dan kesabarannya tidak terduga. Angkatan demi angkatan akan memegahkan pekerjaan-Mu dan akan memberitakan keperkasaan. Semara kemuliaan-Mu yang agung dan perbuatan-perbuatan-Mu yang ajaib akan kunyanyikan. Perbuatan-perbuatan-Mu yang dahsyat akan diumumkan mereka, dan kebesaran-Mu hendak kuceritakan. Peringatan kepada besarnya kebajikan-Mu akan dimasyurkan mereka, dan tentang keadilan-Mu mereka akan bersorak-sorai. Kita memuji Tuhan dengan melakukan Mazmur pujian 28, segala puji syukur. Segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak, tinggikan nama-Mu. Haleluya. Segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak, tinggikan nama-Mu. Haleluya. Soraklah haleluya, soraklah haleluya, haleluya.
pengajaran firman. Dengarkanlah pengajaran firman berdasarkan Yehezkiel 12 ayat 28 yang berkata, oleh karena itu katakanlah kepada mereka, beginilah firman Tuhan Allah, tidak satupun dari firmanku akan ditunda-tunda, apa yang kufirmankan akan terjadi, demikianlah firman Tuhan. Mari kita kembali memuliakan Tuhan dengan melakukan Mazmur Pujian 119, Kaulah segalanya. dan merenungkan kebenaran firman Tuhan, mari terlebih dahulu kita memohon kekuatan pada Tuhan. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah, kami mengucap syukur kepadamu bahwa dalam situasi apapun Tuhan tidak pernah membiarkan kami sendiri. Kami mengucap syukur bahwa dalam segala situasi Tuhan ingin mengajarkan sesuatu bagi kami. Termasuk hari ini, ketika kami ada di sini bersama-sama dengan umat-Mu di tempat ini. Kami ada dalam ibadah Minggu Advent kedua. Masa-masa di mana kami merenungkan bagaimana seharusnya sikap kami dalam menyambut kelahiran Yesus. Bahkan lebih dari sekedar perayaan, kami tahu bagaimana seharusnya kami menyambut Yesus untuk hadir dalam setiap pribadi kami.
dalam keluarga kami masing-masing. Yang paling indah buat kami adalah ketika kami mau mendengar apa yang Tuhan ingin katakan kepada kami lewat pemberitaan firman-Mu pada hari ini. Kami mohon kepadamu Tuhan, jauhkan penggoda pencobaan, biarlah damai sejahtera-Mu kami boleh belajar dari kebenaran firman. Berkati setiap hati yang disiapkan untuk pemberitaan ini. Kami rindu pada firman-Mu Tuhan. Berfirmanlah bagi kami semua. Di dalam nama Yesus firman yang hidup itu kami berdoa. Amin. Bagian firman Tuhan yang akan melayani kita pada hari ini terdapat dalam kitab Markus 13 ayat 24 sampai dengan ayat 37. Kitab Markus pasal 13 ayat yang ke-24 sampai dengan ayat 37. Firman Tuhan berkata demikian. Kedatangan anak manusia, perumpamaan tentang pohon ara. Tetapi pada masa itu, sesudah siksaan itu, matahari akan menjadi gelap dan bulan tidak bercahaya. Dan bintang-bintang akan berjatuhan dari langit, dan kuasa-kuasa langit akan goncang. Pada waktu itu orang akan melihat anak manusia datang dalam awan-awan dengan segala kekuasaan dan kemuliaannya. Dan pada waktu itu pun ia akan menyuruh keluar malaikat-malaikatnya dan akan mengumpulkan orang-orang pilihannya dari keempat penjuru bumi, dari ujung bumi sampai ke ujung langit. Tariklah pelajaran dari perumpamaan tentang pohon ara. Apabila ranting-rantingnya melembut dan mulai bertunas, kamu tahu bahwa musim panas sudah dekat. Demikian juga jika kamu lihat hal-hal itu terjadi, ketahuilah bahwa waktunya sudah dekat, sudah di ambang pintu. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya angkatan ini tidak akan berlalu sebelum semuanya itu terjadi. Langit dan bumi akan berlalu, tetapi perkataanku tidak akan berlalu. Tetapi tentang hari atau saat itu tidak seorang pun yang tahu. Malaikat-malaikat di sorga tidak, dan anak pun tidak, hanya Bapa saja. Hati-hatilah dan berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu bila manakah waktunya tiba. Dan halnya sama seperti seorang yang berpergian, yang meninggalkan rumahnya dan menyerahkan tanggung jawab kepada hamba-hambanya, masing-masing dengan tugasnya, dan memerintahkan penunggu pintu supaya berjaga-jaga. Karena itu berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu bila manakah tuan rumah itu pulang, menjelang malam, atau tengah malam, atau larut malam, atau pagi-pagi buta, supaya kalau ia tiba-tiba datang, jangan kamu didapatinya sedang tidur. Apa yang kukatakan kepada kamu, kukatakan kepada semua orang, berjaga-jagalah. Demikian pembacaan firman Tuhan. Yesus berkata, yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Maranatha. Bapak Ibu Saudara, Shalom. Sekali lagi Shalom.
Ada sukacita hari ini? Puji Tuhan, hari ini kita masih bisa berkata ada sukacita, tetapi sesungguhnya dalam kehidupan kita ada berbagai masalah, persoalan yang kita hadapi. Tetapi hari ini kita datang di hadirat Tuhan, kita masih bisa berkata bahwa kita hari ini masih memiliki sukacita. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, dalam sukacita kita hari ini, saya mengajak kita untuk merenungkan bagian pembacaan Alkitab yang telah kita baca bersama-sama dalam Markus 13 ayat 24 sampai dengan ayat yang ke-37. Hari ini tema perenungan kita yaitu kedatangan Anak Manusia. Berjaga-jagalah. Berjaga-jagalah, menantilah dalam kesadaran. Sabarlah, menunggulah. Tapi kita tahu sama-sama bahwa menunggu itu pekerjaan yang susah. Apalagi kalau menunggu tidak dengan pasti, waktunya tidak jelas, apa yang akan terjadi juga kita masih raba-raba. Terus kita disuruh untuk menunggu. Mari kita bayangkan saudara, kalau kita sedang menunggu, apakah yang akan kita lakukan? Kalau saudara sedang menunggu, apa kira-kira yang saudara lakukan? Tergantung di tempat mana kita menunggu. Kalau di rumah, ya bisa sambil tidur atau makan, kerja sedikit, main HP, bikin status, dan lain sebagainya. Kalau di jalan, di pelabuhan, di mana-mana kita menunggu, kita cari kesibukan-kesibukan supaya waktu itu seolah-olah tidak terasa. Ada orang yang menunggu dengan harapan supaya segera datang sudah yang ditunggu itu. Tetapi ada orang yang menunggu dengan harapan agar yang ditunggu lebih lama lagi baru datang. Dan biasanya kebanyakan siswa di sekolah seperti itu. Setiap kali jam pelajaran, mereka lihat guru belum datang, apalagi guru yang mereka anggap galak. Mereka berdoa mudah-mudahan guru ini tidak datang. Kira-kira seperti itu. Jadi ada yang menunggu mau supaya segera datang, kalau itu yang di bawah yang enak-enak atau yang menyenangkan. Tetapi kalau bawa beban, bawa pekerjaan itu lebih baik dia jangan datang dulu. Saudara-saudara, lalu untuk maksud tema hari ini kita belajar dari pembacaan ini. Pembacaan ini harus kita mulai dari konteksnya supaya kita paham dulu konteksnya seperti apa. Karena konteksnya sangat syarat dengan kehidupan orang Yahudi pada saat itu, bukan kita. Karena itu kita harus tahu dulu konteksnya seperti apa, baru kita tarik kesimpulan untuk memberi jawaban terhadap pergumulan kita dari tema yang kita renungkan saat ini. Bapak Ibu Saudara-saudara, konteks dari pembacaan hari ini adalah kira-kira Yesus sedang bersama-sama dengan keempat muridnya. Kalau kita baca pasal 13 mulai dari ayat yang pertama sampai dengan ayat yang keempat, di sana ada dikatakan Yesus sementara bersama-sama dengan murid-muridnya yaitu Petrus, Yakobus, Yohanes, dan Andreas. Mereka baru saja keluar dari bait Allah. Lalu untuk menyatakan sejumlah hal yang kita baca tadi, Yesus sementara bersama-sama dengan mereka di Bukit Zaitun menghadap ke bait Allah. Dan Yesus mulai mengajar kepada mereka. Ini pelajaran khusus bagi murid-muridnya untuk mereka memahami tentang kedatangan Tuhan. Mereka sedang membayangkan bait Allah, kemegahan bait Allah yang terbuat dari batu-batu besar, dan bagian luarnya yang dilapisi emas yang ketika cahaya terpantul pada bait Allah tersebut akan menyilaukan mata. Sudah mengagumkan, terbuat dari batu-batu yang hebat, dilapisi emas yang menyilaukan. Karena itu bait Allah waktu itu di mana Yesus dan murid-murid duduk dan menatap kepada bait Allah itu menjadi sebuah puncak seni. Menjadi sebuah keajaiban dunia. Ini simbol dari sebuah kesempurnaan. Dan banyak orang ketika mereka melihat hal itu, mereka memimpikan supaya bisa hidup semewah dan sesempurna itu. Kira-kira itu konteksnya. Dan saya berharap saudara ingat baik-baik
bahwa mereka sedang berhadapan dengan sesuatu yang sangat mengagumkan, yang sangat mengherankan, hasil buatan tangan manusia. Mimpi-mimpi sangat besar untuk ada di situ. Siapapun ketika dia melihat arsitektur yang bagus, seni yang bagus, dia merindukan hal itu. Bapak, Ibu, Saudara-saudara, selanjutnya mari kita lihat teksnya. Pembacaan ini kemudian memberi pesan-pesan yang menarik bahwa ternyata segala sesuatu justru bergerak kepada Yesus, tidak bergerak kepada bait Allah yang sangat mengherankan itu. Kristus menjadi pusat, sehingga Yesus menasihatkan kepada mereka, jangan kamu terkecoh dengan apapun. Engkau tidak boleh terkecoh dengan tawaran-tawaran dunia, bahkan semegah bait Allah yang kamu lihat ini. Dan satu-satunya cara agar engkau tidak terkecoh dan tidak tertipu adalah menjaga relasi kasih dengan Kristus yang akan membuatmu aman. Memahami dua hal itu, lalu mari kita lihat pesannya. Saudara, pembacaan ini menggambarkan bahwa kedatangan Kristus itu didahului dengan kehancuran kosmis. Diceritakan sangat baik. Matahari tidak akan bercahaya, bulan pun tidak. Bintang-bintang akan berjatuhan ke bumi. Gelap gulita. Merenungkan firman ini, saya membayangkan saudara kalau ada satu waktu di mana matahari tidak bersinar, bulan tidak bersinar, bintang-bintang berjatuhan, maka apa jadinya dunia ini? Saudara tidak bisa mengatakan biar matahari tidak bersinar, yang penting PLN masih hidup. Tidak bisa. Karena kalau matahari tidak bersinar lagi, petugas PLN pun tidak akan pergi ke kantor. Bayangkanlah sebuah keadaan yang buruk sekali, gelap gulita. Yesus melihat nasib Yerusalem pada saat banyak orang termasuk murid-murid tidak pernah membayangkan suatu saat Yerusalem akan mengalami keadaan seperti itu. Yang mereka lihat bait Allah yang megah, yang mereka lihat tidak akan mungkin hancur. Tuhan sementara mengarahkan murid-murid untuk sadar bahwa Yerusalem akan runtuh. Bait Allah yang megah yang kamu lihat ini suatu saat, satu batu tidak akan tersusun dengan batu yang lain. Bagi pikiran banyak orang itu tidak akan mungkin, tetapi ini yang Yesus katakan. Dengan sebuah pesan terakhir yang kuat, supaya semua orang sadar bahwa kekuasaan itu hanya ada pada Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara, itu pesannya untuk kita sadar sekarang. Kita akan merayakan Natal. Dengan pesannya adalah kekuasaan Allah lebih tinggi dari segala sesuatu yang dibuat oleh manusia. Untuk itu marilah kita siapkan Natal tidak hanya pada kuenya, tidak hanya pada perayaannya, tetapi pada sebuah kekuasaan yang lebih besar dari kemuliaan bait Allah Yerusalem. Saudara mungkin saat ini diperhadapkan dengan berbagai persoalan, berbagai pergumulan, sakit penyakit yang membuat kita tidak berdaya. Tapi dengan sebuah keyakinan bahwa kuasa Tuhan itu melampaui bukan saja kemewahan bait Allah Yerusalem, tetapi melampaui ketakutan dan kerusakan zaman sekarang ini. Mari kita lihat pesan firman Tuhan saat ini. Sangat kuat supaya kita boleh lihat pada kemuliaan itu. Karena apa? Bagian yang kedua dari pesan teks ini menarik. Kemuliaan Kristus itu nyata. Jadi setelah kehancuran kosmis ini, Yesus akan berdiri di awan-awan. Malaikat-malaikat akan datang. Kemuliaan itu nyata sekali. Kedatangan Tuhan itu menjadi pasti sekali. Dan kita harusnya bisa membaca zaman sekarang ini. Kita seharusnya punya kesadaran
Tidak perlu berspekulasi tentang hari itu, kapan Tuhan datang. Kenapa? Karena masyarakat Yahudi sesungguhnya percaya bahwa waktunya akan datang, yaitu hari Tuhan. Mereka akan tinggal di tempat yang layak. Hari Tuhan itu dimengerti sebagai Tuhan akan turun tangan langsung, akan memenangkan sebuah tempat bagi masyarakat Yahudi. Dunia ini dianggap jahat sehingga dunia ini perlu dihancurkan. Baru ada sebuah ciptaan bumi baru, langit baru, dan mereka menanti-nantikan pembaharuan hidup. Di masa perjanjian lama dan perjanjian baru, ada masa di mana masyarakat Yahudi tidak mengalami kemerdekaan. Mereka mengalami penjajahan. Sehingga sangat wajar mereka berharap akan datangnya hari Tuhan. Tapi itu dalam pengertian Yahudi. Yesus tidak sedang berpikir bahwa hanya soal pembebasan dari masyarakat Yahudi. Tetapi semua orang yang percaya kepadanya, kita akan berkumpul dalam kemuliaan Allah di surga. Dalam dua pesan ini sekarang kita memahami, saudara. Kita akan memahami makna dari perayaan Natal itu sendiri. Datanglah dalam kemuliaan surgawi. Kehancuran Yerusalem bisa saja terjadi, tapi kehancuran kemuliaan tidak akan pernah terjadi. Supaya perayaan ini adalah perayaan yang punya nilai bagi kita. Karena nilai itu yang kita butuh. Kita sudah tidak lagi lihat pada kemasan-kemasan, pada peruntungan-peruntungan ekonomis atau lain sebagainya. Kedatangan Tuhan itu pasti. Karena itu percayalah kepada firman dan jangan percaya kepada ramalan. Dalam pemberitaan ini saya ingin sampaikan kepada saudara bahwa waktunya tidak diketahui. Malaikat di surga tidak, anak pun tidak. Perkataan ini sangat berkaitan dengan sindiran Yesus kepada orang-orang yang secara sengaja mengatur dan menjadwalkan kedatangan Yesus. Saya membawa kita memahami tentang sebuah situasi di mana kita harus berpegang tetap kepada kuasa Allah, kemuliaan Allah, supaya kita tetap menjalankan hidup ini sesuai petunjuk firman Tuhan dalam kuasa Allah. Bagian yang ketiga ini adalah bagian yang terakhir. Yesus berkata, berjaga-jagalah. Dia memberikan perumpamaan tentang seorang tuan yang berpergian, yang meninggalkan rumahnya dan menyerahkan tanggung jawab kepada hamba-hambanya. Dia memberitahukan tugas-tugas mereka dan tidak memberitahukan kapan dia akan pulang. Kalau saya dan saudara menjadi pembantu dari tuan rumah itu, kira-kira apa yang akan kita lakukan? Yang perlu dilakukan adalah menjalankan apa saja yang dia suruh. Saudara tahu bahwa pembantu yang melakukan tugas, dia tidak peduli kapan tuan rumah akan datang. Karena dia sementara melaksanakan tugasnya. Yang biasa banyak bertanya itu karena dia tidak lagi mengerjakan tugasnya. Yesus berkata, jangan sampai didapati kamu sementara tidur. Tidur itu berarti dia masih hidup, tetapi tidak melakukan apa-apa. Karena itu saudara-saudara tidak usah bertanya kapan Tuhan datang, tetapi lakukanlah pekerjaan-pekerjaan ini. Yang dimaksud pekerjaan bukan sebuah pekerjaan profesional saja, tetapi lakukanlah fungsi-fungsimu. Sebagai suami, laksanakanlah fungsi sebagai suami. Sebagai istri, laksanakanlah fungsi sebagai istri. Sebagai anak-anak, laksanakanlah fungsi sebagai anak-anak. Sebagai orang tua, laksanakanlah fungsi sebagai orang tua. Dan sebagai hamba pelayan Tuhan, layanilah dia dengan sepenuh hati. Sehingga ketika Tuhan datang, dia akan berkata bahwa ternyata itu sementara melakukan kasih itu. Saya merenungkan bagian ini, saudara. Saya pikir kita ini dilematis. Menanti iya, tapi apakah saudara sudah mau Tuhan datang hari ini?
itu mau dijawab seperti ragu-ragu. Menanti, iya. Kalau saya tidak mau bawa kepada akhir zaman, saya ingin katakan bahwa ketika Tuhan mau datang, itu dia tidak kompromi dengan kita. Dia mau datang, dia datang saja. Minimal kepada kematian kita masing-masing dia datang. Dia tidak pakai kompromi, tidak pakai batanya. Sehingga kapan saja dia mau ambil hidup kita, kita tidak bisa berkata, Tuhan bisa sabar sedikit kah? Kenapa? Ada anak-anak masih kecil, baru DP papa model begitu. Tuhan tidak pakai yang seperti itu. Nah, ini poin yang menarik supaya pada waktu kita merayakan Natal nanti, kita merayakan dalam penantian yang sesungguhnya. Supaya tiap-tiap orang melaksanakan apa yang perlu dia kerjakan. Jadi kita ada pada situasi yang sangat dilematis. Di satu sisi kita rindu menanti kedatangan Tuhan, tapi di sisi lain kita bilang jangan dulu Tuhan. Jadi saudara-saudaraku, marilah kita pastikan bahwa kita sedang mempersiapkan diri merayakan Natal tahun ini. Di tengah-tengah sebuah kehancuran dunia ini, tetapi dengan kemahakuasaan Allah. Kemuliaan Allah, sambil kita percaya bahwa janji Tuhan, ya dan amin. Dia berkata bahwa langit dan bumi akan berlalu, tapi perkataanku tidak berlalu. Pasti sekali, sangat pasti. Tetapi jangan pernah bertanya, kapan waktunya Tuhan? Laksanakanlah tugas kita masing-masing. Kerjakanlah dengan baik, fungsikanlah semua yang ada pada diri kita dengan baik. Selagi masih ada waktu. Selagi Dia berkenan untuk dicari. Amin. Bapak Ibu Saudara, barangkali ada yang ingin membawakan pujian, kami persilahkan jikalau ada.
ucapkan terima kasih atas pujian saudara-saudara sekalian untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Tuhan kiranya akan senantiasa memberkati kehidupan pribadi dan di tengah-tengah keluarga masing-masing. Untuk pengakuan iman, jemaat undang berdiri. Marilah kita menyatukan hati dengan gereja di segala abad dan tempat. Kita mengikrarkan pengakuan iman rasuli, kita ucapkan bersama-sama. Aku percaya pada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang ke sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging dan hidup yang kekal. Amin. Kita muliakan Tuhan dengan melakukan Mazmur pujian 68, besarkan nama Tuhan. Tak dapat balas betapa besar kasih-Nya. Oh, besarkanlah namanya. Tuhan yang ajaib, Tuhan yang kuasa, Tuhanlah penolong hidupku. Haleluya. Tuhan yang ajaib, Tuhan yang kuasa, jiwaku ditebus oleh-Nya. Tuhan yang ajaib, Tuhan yang kuasa, Tuhanlah penolong hidupku. Haleluya. Tuhan yang kuasa, jiwaku ditebus oleh-Nya. Jangan duduk kembali. Bapak Ibu Saudara, marilah kita memberikan persembahan syukur kepada Tuhan untuk pekerjaan pelayanan gerejanya. Sambil memberi persembahan, kita menyanyikan lagu Mazmur Pujian 81, Sungguh Ku Bangga Bapa. Segala pengorbananmu, tak ingin aku hidup lepas dari kasih-Mu. Kasih-Mu menyelamatkan dan beriku pengharapan. Ingin ku persembahkan apa yang aku miliki, memang tiada berarti bila dibanding dengan kasih-Mu. Namun ku ingin memberi dengan sukacita di hati, karena ku tahu ini menyenangkan hati-Mu. Sungguh ku bangga Bapa, punya Allah seperti Engkau. Sungguh ku bangga Yesus,
Bapak Ibu, jemaat yang dikasihi Tuhan, kita akan masuk dalam doa syafaat. Kita membawa apa yang menjadi pergumulan kita masing-masing. Kita akan mendoakan persembahan syukur dan kita akan akhiri dengan doa kami secara bersama-sama. Dan untuk doa syafaat ini kami minta bantu dari Bapak Ketua Kolom El Sadai. Kepada Bapak kami persilakan. Saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, mari kita berdoa bersama-sama, mendoakan pergumulan kita, apalagi dalam rangka kita menghadapi Natal yang tahun baru dengan penuh rukun, damai, dan bahagia. Itu yang harus kita jaga dalam kehidupan kita dalam merayakan Natal, apalagi kita sebagai jemaat Bethesda dan Subatamu harus benar-benar menjaga itu keamanan dalam hidup kita. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, kepadamu saat ini kami datang merendahkan hati kami. Kami mohon ya Tuhan, Engkau kasihani kami. Berkati kami semua dalam ruangan ini, dalam rangka pujian dan sembah kami kepadamu. Karena kebaikan Tuhan yang luar biasa dalam hidup kami, sepanjang perjalanan kami di tahun 2022. Ada begitu banyak persoalan, kesulitan yang senantiasa terjadi. Tapi kami bersyukur saat ini kami boleh tiba di Minggu Advent yang kedua. Jikalau di dalam hati dan pikiran kami Tuhan, kami selalu bertanya-tanya, apakah kami mampu tiba di bulan Desember 2022 dalam rangka kami memperingati hari kelahiran-Mu Sang Juru Selamat. Kenyataan hari ini kami boleh tiba di Minggu Advent yang kedua, bahwa Tuhan senantiasa baik dan luar biasa dalam hidup kami. Sehingga itu kami tidak mampu membalas kebaikan Tuhan. Tetapi seantero tubuh dan jiwa kami Tuhan, kami datang serahkan kepadamu. Sehingga itu pada saat ini kami hendak mendengarkan sebagian daripada firman Tuhan. Biarlah firman Tuhan yang kami baca dan renungkan bersama tidak akan lalu dengan sia-sia dalam pendengaran dan dalam penglihatan kami, tetapi memberi semangat dan dorongan buat kami semua untuk percaya kepada Tuhan. Karena di tengah-tengah penantian kami di bulan Desember ini melalui Advent, bukanlah kami hanya menanti-nanti begitu saja, tetapi kami artikan dan hayati ketika kami menanti kehadiran Yesus dalam hidup kami. Bukalah hati dan pikiran kami Tuhan, bukalah pintu rumah tangga kami masing-masing, agar di tengah-tengah hati dan pikiran kami ada yang merasa kesedihan, ada yang merasa begitu banyak pergumulan yang senantiasa menimpa dalam hidup kami. Kami mohon ya Tuhan, Engkau terangi kami melalui lilin pada saat ini. Lilin-lilin yang bercahaya menandakan bahwa kedatangan Yesus sudah datang bagi kami sekalian. Oleh dan sebab itu, persiapkanlah seluruh anggota jemaat-Mu
Bethesda Paisu Batang, mulai dari anak-anak, pemuda-pemudi, remaja, orang tua, usia lanjut. Ketika kami menyambut kelahiranmu pada tanggal 25 Desember akan datang, kami semua merasa segar, kami merasa dikuatkan oleh Tuhan. Kami menyambut kelahiran dengan penuh sukacita. Jauhkan segala perselisihan di antara kami, antara suami, istri, anak-anak kami, bahkan sesama kami. Agar di tengah-tengah kami merayakan Natal penuh dengan damai, penuh dengan kerukunan, penuh dengan kesatuan, bahkan persatuan yang terbaik. Itulah yang harus kami inginkan dalam kehidupan kami. Bukan kami mempersiapkan Natal dengan sorak-sorai yang begitu indah dalam hidup kami, tapi kami mempersiapkan iman percaya kami. Bagaimana kami harus menyambut Natal. Ya Tuhan, terima kasih. Hamba-Mu yang memimpin ibadah saat ini Tuhan, Engkau selalu kurniakan roh dan hikmat, kesehatan dan kekuatan Tuhan nyatakan dalam hidupnya, baik dalam tugas pelayanan maupun dalam tugas pendidikan. Agar semua ini Ia kerjakan tidak akan bersungut-sungut, tetapi Ia merasakan betapa besar kasih Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Jikalau di dalam hati dan pikiran kami ada begitu banyak pergumulan-pergumulan, ketika kami menggumuli bagaimana kami harus merayakan Natal dengan semaraknya, tetapi kami berpikir untuk bagaimana kami merayakan Natal dengan penuh damai. Itulah tujuan umat Kristian. Ya Tuhan, kami berdoa bagi Bapak, Ibu, pemuda dan pemudi. Tuhan, kiranya Engkau melindungi kami semua. Bapa di surga, jikalau kami teringat kepada anak-anak kami, suami, istri, bahkan saudara-saudara kami yang ada di negeri orang, ketika kami tidak tahu apa yang mereka rasakan di sana Tuhan, kami tidak tahu apa yang mereka harus lakukan, tetapi kami yakin dan percaya bahwa Tuhan itu setia untuk menuntun mereka ketika mereka penuh dengan pergumulan hidup, terbeban oleh karena pikiran ketika mereka menghadapi Natal ini. Tetapi Tuhan, berilah penghiburan dan pengharapan bagi mereka, sehingga ketika mereka merayakan Natal, mereka akan kembali di tempat ini, mereka senantiasa diberkati oleh Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Hamba berdoa buat kehidupan majelis jemaat yang ada, mulai dari majelis pekerja harian jemaat, kami sebagai pengurus kolom, kami sebagai pengurus kompelsus, kami sebagai diaken bahkan kostum. Di dalam kami menyambut Natal ini, Tuhan berkati kami, lindungi kami Tuhan, dengan kekuatan dan kesehatan, agar kami melayani jemaat ini dengan penuh sehat. Sehingga itu kami selalu bergandengan tangan dengan jemaat-Mu
agar kami selalu melayani Engkau. Ketika Tuhan datang, Tuhan mendapati kami semua dalam kesibukan pelayanan nama Tuhan. Sehingga itu berkatilah seluruh pelayan-Mu yang ada di sini. Ketika mereka sibuk dalam pelayanan, tetapi bukan sibuk untuk dalam ketiduran, tapi kami semua sibuk dalam melayani umat Tuhan. Ya Tuhan, juga pun kami mendoakan Sinode Banggai Laut. Tuhan berkati mereka, mampukan mereka agar pelayan-pelayan Tuhan yang ada Sinode Banggai Laut yang kami cintai, sehingga benar-benar mereka semangat untuk menyatakan nama Tuhan kepada 15 jemaat. Terima kasih ya Tuhan, bagi anggota jemaat-Mu yang belum sempat untuk datang bersama-sama kami hari ini, di mana mereka merayakan Advent kedua. Tuhan, Engkau tetap melihat apa yang mereka rasakan dalam keluarga mereka yang terbaring karena sakit. Tuhan, biarlah Engkau sembuhkan. Yang bimbang, kecewa, putus asa ketika mereka berpikir untuk apa yang harus kita persiapkan buat Natal ini, tetapi itu bukan menjadi satu ukuran bagi kami. Yang menjadi ukuran adalah kesiapan untuk menyambut Yesus melalui kedatangan kelahiran Tuhan Yesus. Itulah sebagai ungkapan hati kami semua. Terima kasih ya Tuhan, berkati semua pekerjaan kami, baik kami sebagai petani, nelayan, pegawai, guru-guru. Semua ini Tuhan berkati. Ketika Tuhan masih memberikan kami kesempatan yang terbaik untuk kami melakukan pekerjaan kami. Terima kasih ya Tuhan, semua pergumulan, baik jemaat Bethesda Pai Subatang, bahkan keluarga kami yang ada pada saat ini, mereka bersama-sama kami Tuhan. Engkau lindungi mereka ketika mereka meninggalkan kampung halaman. Biarlah Engkau Tuhan memberkati mereka. Ketika mereka bekerja di sini, Tuhan tetap memberikan kesehatan. Terima kasih ya Tuhan, sehingga pada hari ini kami boleh bersama-sama memuji dan memuliakan Engkau. Bapa di surga, hamba-Mu yang Engkau utus saat ini untuk membawakan doa, tidak mampu menyampaikan apa yang menjadi pergumulan seluruh umat Tuhan. Terlebih hamba berdoa juga pemerintah kami yang ada di negara Republik Indonesia yang kami cintai, ketika mereka mempersiapkan pemilu pada tahun 2024 ini, mulai dari pusat provinsi Kabupaten Banggai Laut, Kecamatan Banggai Utara, Desa Benuh Baru, Dusun 4. Biarlah Tuhan berkati pemerintah kami ketika mereka mempersiapkan seluruh masyarakat yang ada, agar benar-benar kami selalu seia dan sekata. Terima kasih ya Tuhan. Lalu Tuhan, ampuni kami ketika dalam hati kami ada keraguan, ada perselisihan, ada dendam, ada curiga, ada iri hati. Tuhan, melalui Advent kedua saat ini Engkau bersihkan hati kami, singkirkan dalam kehidupan kami, agar dalam hati ini dan pikiran kami
selalu damai yang kami bawa. Itulah permohonan kami Tuhan. Ampuni kami Tuhan, layakan kami semua, sehingga dalam rangka kami hidup di tengah-tengah dunia ini tetap siap sedia menyambut kedatangan Yesus kali yang kedua. Bapa di surga, pada kesempatan ini kami boleh membawa persembahan syukur kami ya Tuhan, baik itu melalui pundi Tuhan letak pembangunan diakonia maupun gerejawi. Tuhan sudah memberikan kami kesempatan bekerja seminggu ini, dan selebihnya kami boleh pergunakan dalam keluarga kami, dan juga kami boleh bawa demi untuk Tuhan. Berkati persembahan kami ini Tuhan, agar layak dipakai di hadapan Tuhan, sehingga pelayan-pelayan Tuhan, baik Jemaat Bethesda Pai Subatang maupun Sinode Banggai Laut, lebih khusus semua pelayan Tuhan yang tersebar di muka bumi ini. Tuhan, bukan hanya persembahan yang kami harus persembahkan kepadamu, tapi tubuh dan jiwa kami datang serahkan kepadamu. Terimalah kami Tuhan menjadi persembahan yang harum. Lalu Tuhan sempurnakan doa ini melalui doa Bapa kami yang kami ucapkan bersama-sama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerjaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah segala kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskan kami dari yang jahat. Karena Engkau punya kerajaan, kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terima kasih kepada Bapak Ketua Komensada yang sudah membantu kami dalam membawakan doa syafaat. Tuhan kiranya kami senantiasa memberkati dalam tugas dan layanan yang ada. Bapak Ibu Saudara, untuk mengakhiri ibadah kita, saya undang jemaat untuk berdiri. Kita bernyanyi dalam Mazmur Pujian 153 yang berkata, biarpun gunung-gunung beranjak. Bergoyang, demikianlah firman Tuhan yang mengasihiku. Nasihat. Tuhan Allahmu ada di antaramu sebagai pahlawan yang memberi kemenangan. Ia bergirang karena engkau dengan sukacita. Ia membaharui engkau dalam kasih-Nya. Ia bersorak-sorak karena engkau dengan sorak-sorai. Terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia menyertai semua orang yang mengasihi Tuhan kita Yesus Kristus dengan kasih yang tidak binasa. Amin.
Jemaat silakan duduk kembali. Dengan demikian ibadah yang mau kami bawakan sampai di sini. Saya ucapkan terima kasih, Tuhan memberkati.